Amot asam agawat o arahat o sama samut asa amot asa agawat o arahat o sama samut asa amot asa agawat o arahat o sama samut asa. Ibu saudara-saudari ya dan juga kelupaan ya Bante Adi yang saya muliakan ya. Kita akan berbicara tentang hal yang sederhana yaitu tentang pengetahuan. Jadi di dunia ini ada beberapa hal yang bisa dikatakan mungkin terlihat impossible ya. Ya terlihat tidak mungkin ya, tetapi sebetulnya Bapak Ibu saudara-saudari ya, sesuatu yang tidak mungkin itu muncul ya karena sebetulnya kurangnya pengetahuan dari uh, makhluk hidup ya, terutama manusia. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa salah satu segmen yang penting dalam perkembangan dunia, dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik oleh manusia atau makhluk apapun juga, yaitu adalah pengetahuan. Ya bisa dikatakan ya pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting bagi setiap makhluk ya, khususnya manusia. Ya, pengetahuan adalah sesuatu yang didapat berdasarkan dari pembelajaran ya, dalam agama Buddha. Ya. Pembelajaran itu dikategorikan menjadi 3 jenis. Ya. Yang satu adalah pembelajaran dari teori, ya, belajar, membaca, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembelajaran dari pengamatan. Ya, ini lebih pada pengalaman. Ya, mengamati apa saja yang dapat diamati. Nah, kalau pertama itu belajar secara aktif, yang kedua ini secara pasif ya, kita hanya melihat, mengamati, mendengar dan lain sebagainya. Yang pertama itu ya aktif ya, karena kita melakukannya sendiri ya, membaca, bertanya, berdiskusi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita secara aktif ya, secara pasif ya mengamati, melihat, mendengarkan, dan juga mempraktekkan. Ya. Jadi yang pertama berdasarkan dari pembelajaran, yang kedua berdasarkan dari praktek atau pengalaman. Yang ketiga berdasarkan dari perenungan. Ya. Kemudian hanya 3 ya yang berdasarkan dari perenungan. Ya 3 ini menjadi sumber pengetahuan yang bisa dikatakan menjadi pondasi dari kebijaksanaan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya kadang ya kita sering mendengar kata bijaksana. Apa sebetulnya bijaksana itu? Ya sebetulnya bijaksana itu adalah kombinasi dari pengetahuan dan pengalaman. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, ya dikombinasikan dengan apa yang telah pernah kita praktekkan, ya pengalaman apa saja yang pernah kita dapatkan, ya dan kemudian menjadi sebuah keputusan yang bisa dikatakan tidak merugikan diri sendiri, tidak juga merugikan orang lain atau makhluk lain. Ya, sehingga ini bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan yang bijaksana. Ya, jadi kebijaksanaan itu sendiri adalah sebetulnya kombinasi dari pengetahuan dan pengalaman. Ya, jadi kombinasi dari pengetahuan dan pengalaman. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya Sang Buddha mengatakan bahwa selain melatih sila, ya melatih dana, ya melatih panya itu juga adalah sesuatu yang bisa dikatakan cukup penting. Ya, di sini berbicara tentang panya ya berbeda dengan nyana ya. Jadi nyana itu adalah
pengetahuan ya, tetapi lebih kepada wipasana ya. Jadi pengetahuan tentang pandangan ya, sedangkan panya itu sendiri sebetulnya adalah pengetahuan tentang apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi berbeda dengan nyana. Ya, kembali pada topik. Ya, jadi kebijaksanaan atau panya itu sendiri adalah gabungan dari pengalaman dan pembelajaran yang pernah dilakukan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, ya panya di sini ya sangat mempengaruhi keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan juga panya ini sangat dititik beratkan pada moha, ya, sangat bertitik beratkan pada moha. Ya, pada akhirnya ya moha ini ya akan menghasilkan atau bisa dikatakan bekerja sama dengan loba dan dosa. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa selain dari pengetahuan yang kita miliki, loba mula, ya, dosa mula dan moha mula ini juga sangat mempengaruhi keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi walaupun individu itu memiliki pengetahuan tentang moralitas, ya, dia mengetahui bahwa misalnya mencuri, ya dia mengetahui bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang melanggar sila, sesuatu yang menghasilkan karma buruk. Ya, tetapi walaupun dia mengetahui hal tersebut, ya, karena dorongan dari moha yang kemudian ya moha ini kerjasama dengan loba. Ya, pada saat dia melihat sesuatu yang dia inginkan, kemudian situasi memadai dan kemudian juga ya kondisinya sesuai, sehingga memberi kesempatan ya pada individu tersebut. Ya, dengan beberapa faktor yang ada, ya situasi, kondisi, motivasi, ya dan beberapa dorongan-dorongan lainnya, ya akhirnya dia melakukan sesuatu yang disebut dengan pencurian, ya pelanggaran sila. Walaupun sebetulnya dia sudah mengetahui, ya dia menyadari dengan sepenuhnya ya bahwa mencuri itu adalah sebuah perbuatan yang buruk. Nah, mencuri adalah sebuah perbuatan yang menghasilkan karma buruk. Ya, dan juga mencuri adalah perbuatan yang merugikan ya dirinya sendiri dan orang lain. Ya, jadi dia mengetahui dengan jelas bahwa mencuri adalah sesuatu yang tidak pantas ya untuk dilakukan. Ya, walaupun ya mungkin dia dari kecil hingga besar ya adalah umat Buddha. Ya, tidak pernah absen dari sekolah minggu, ya tidak pernah absen dari puja bakti. Ya, tetapi ketika keserakahannya mendominasi, ya ketika kebutuhan batinnya itu muncul, ya maka bisa dikatakan bahwa pondasi batin yang tidak kokoh ya ini menyebabkan ya dia tidak bisa menahan diri, ya tidak bisa mengontrol diri. Ya tidak bisa mengontrol pikiran dan kemudian tidak bisa mengontrol manifestasi dari pikiran. Ya sehingga dia tetap melakukan pencurian. Ya walaupun beberapa faktor yaitu mendukung ya. Seperti situasi ya itu mendukung ya mungkin tidak ada orang ya dan kemudian kondisi mendukung ya bahwa pada saat itu ya mencuri ya tidak akan ketahuan ya dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya ini adalah salah satu bentuk ya bagaimana setiap individu ya setiap makhluk hidup ya terutama manusia yaitu uh, berproses ya pola pikirnya ya semua berpondasikan dari kebijaksanaan ya berpondasikan dari pengetahuan ya berpondasikan ya dari pengalaman yang pernah dimiliki. Ya, dari semua itu, yaitu akan menjadi sebuah data. Ya, sebuah data yang digunakan untuk ya memutuskan sesuatu. Ya, tentu seperti saya katakan tadi, tidak hanya data tersebut yang diperlukan atau yang muncul untuk memutuskan sesuatu ya, tapi juga
loba dosa moha, ya apabila makhluk itu masih memiliki, ya maka setiap dari keputusan yang diambil itu selalu mengandung loba, dosa, dan moha. Ya setiap keputusan diambil itu pasti ada tersirat ya dari loba, dosa, dan moha. Oleh karena itu ya Sang Buddha sering mengatakan ya untuk menyucikan pikiran, ya, menyucikan pikiran. Ya, menyucikan pikiran di sini ya memang secara harafiah adalah menyucikan pikiran ya. Jadi membuat pikiran kita menjadi suci ya, sehingga tidak lagi mengandung loba, dosa, dan moha. Ya, tetapi ini adalah sebuah visi yang cukup cukup jauh ya. Jadi sangat jauh untuk manusia biasa. Oleh karena itu ya kita bisa mengambil versi sederhananya. Ya menyucikan pikiran itu sama seperti kita berusaha untuk mengontrol pikiran kita agar tidak melakukan sesuatu yang tercela. Ya, saya rasa ini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana ya daripada makna originalnya. Ya, jadi Wada Patimokkha yang dimana di situ menyebutkan ya atau memberikan nasihat bahwa kita harus berusaha mengurangi sesuatu yang buruk ya, mengontrol tingkah laku kita ya dalam sila, menambah sesuatu yang baik ya, berusaha sebisa mungkin ya mempraktekkan dana ya dan juga ya mungkin melakukan sila. Dan kemudian menyucikan pikiran ya berusaha sebisa mungkin ya untuk mengontrol pikiran kita. Ya apabila muncul pikiran negatif, ya, kita tidak mengimplementasikan pikiran negatif tersebut. Ya berusaha mengontrol agar pikiran negatif tersebut tidak diimplementasikan ya melalui ucapan dan perbuatan. Ya kita memang tidak mampu untuk mengontrol pikirannya karena ya kita masih manusia biasa ya belum mencapai apa yang disebut dengan ya kesucian ya atau bahkan abinnya. Jadi karena kita tidak bisa mengontrol pikiran, ya maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebisa mungkin untuk mengontrol hasil pikiran. Ya, pada saat citawiti itu berlangsung, ya, di mana pada saat kita kontak dengan objek, ya, yang di mana kemudian kita akan memberikan penilaian, ya, memberikan judgement, ya, dan kemudian memberikan keputusan yang didasarkan dengan kesan, ya, kesan kita terhadap objek, ya, kesan kita terhadap objek yang kontak dengan indria, ya, atau salayatana, ya, dan kemudian kesan tersebut, ya, akan menghasilkan hasil pikiran, ya, manokama, ya, menghasilkan hasil pikiran, dan kemudian pada saat itu juga, ya, loba dosa moha, yang akan berperan aktif ya di mana mereka mempengaruhi kesan tersebut. Ya walaupun kesan positif, ya di dalamnya akan ada kandungan loba. Ya begitu juga kesan yang negatif. Ya di dalamnya akan ada kandungan moha. Ya dua faktor tersebut ya loba dan dosa ya di mana masing-masing ya ditemani oleh moha ya ini akan mempengaruhi hasil keputusan dari pola pikir kita ya di mana pada saat kita berpikir yaitu pada saat itu juga sebetulnya diakhiri dengan kesan ya, yang kemudian bercampur loba, dosa, dan moha. Ya, pada saat itu ya akan muncul apa yang disebut dengan manokama. Ya, baru kemudian tadaramana yaitu perekaman. Ya, jadi merekam apa saja yang sudah kita pikirkan dan bagaimana prosesnya. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memutuskan ya untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pikirkan ya baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Jadi sebagai manusia biasa, kita tidak bisa mengontrol bagaimana manokama itu muncul. Ya, kita tidak bisa mencegah ya bagaimana loba dosa moha itu mempengaruhi ya dari keputusan atau hasil berpikir kita. Ya, oleh karena itu karena kita tidak bisa mengontrol pikiran, ya, yang bisa kita lakukan adalah berusaha menahan diri, ya, berusaha mengontrol diri dan berusaha mengubah,
ya mengubah apa yang akan kita lakukan ya, apa yang akan kita ucapkan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ini semua membutuhkan kebijaksanaan, ya membutuhkan pengetahuan, yang membutuhkan pengalaman. Ini juga membutuhkan pondasi mental yang cukup kokoh ya. Bagi mereka yang level mental atau kesadarannya rendah, ya mereka akan sangat mudah ya untuk dipengaruhi oleh ya pikiran yang negatifnya karena loba, dosa dan moha yang menjadi lebih dominan ya daripada level kontrol kesadarannya. Ya, tapi bagi mereka yang memiliki kesadaran level tinggi ya atau mental dengan level tinggi ya mereka dapat dengan mudah untuk mengontrol pikirannya. Walaupun muncul pikiran yang negatif, ya mereka bisa dengan mudahnya untuk mengontrol pikiran tersebut ya agar hanya sekedar pikiran. Pikiran negatif hanya sekedar pikiran negatif. Ya tidak sampai terimplementasikan menjadi ucapan negatif atau menjadi perbuatan yang negatif. Ya, jadi di sini kita hanya bisa mengontrol apa yang telah kita pikirkan ya, apa yang akan kita implementasikan. Ya, kecuali kita menjadi makhluk suci ya atau terkecuali kita memiliki kesadaran yang mencapai jana ya atau memiliki abinnya ya maka kita baru bisa untuk mengontrol pikiran ya. Itu pun tidak bisa sepenuhnya. Ya, kita hanya bisa mengontrol pikiran sepenuhnya ketika loba, dosa dan moha. Ya, ini terkikis sepenuhnya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya ini adalah salah satu proses ya bagaimana makhluk hidup atau individu-individu yaitu melakukan sebuah proses ya dari berpikir dan kemudian implementasi. Ya, jadi ini juga yang disebutkan oleh Sang Buddha dalam Paticca Samuppada. Ya, apabila kita ingin memutus lingkaran Paticca Samuppada, ya maka pada saat tanha muncul, ya di situ ya kita bisa mengontrol diri. Ya pada saat phasa muncul, ya di situ kita bisa berusaha ya untuk membuat kesan yang positif. Ya, tetapi apabila bisa lebih baik lagi, ya kita membuat kesan yang netral. Ya, pada saat fasa muncul dan kemudian tanha muncul, ya di situ kita bisa mengontrol diri. Ya, agar tidak menghasilkan hasil pikiran yang negatif. Ya, walaupun kita menghasilkan hasil pikiran negatif, ya kita berusaha agar tidak terimplementasi menjadi ucapan atau perbuatan yang negatif. Ya, sekali lagi semua ini membutuhkan kebijaksanaan. Ya, membutuhkan kebijaksanaan. Dari mana kebijaksanaan? Ya, dari pengetahuan dan pengalaman. Ya, semakin mereka belajar, ya, semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki. Semakin maju usia, ya, semakin banyak pengalaman yang mereka miliki. Ya kecuali hidupnya mungkin ngurung diri saja, tidak kemana-mana seumur hidup ya, ya itu kemungkinan pengalaman pengetahuannya ya tidak banyak. Ya, karena dalam aspek pengalaman ya sangat minim. Ya, jadi dengan pondasi pengetahuan dan pengalaman yang cukup, ya maka kebijaksanaan itu juga akan menjadi lebih baik ya daripada yang kurang. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pengetahuan ya adalah aspek yang penting ya. Ya, pengetahuan tentang apa saja. Ya, sekali lagi pengetahuan tentang apa saja. Ya, Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa dalam Simsapa Sutta, ya Sang Buddha mengatakan bahwa ada banyak pengetahuan di dunia ini. Ya, beliau sendiri mengatakan beliau hanya memberikan pengetahuan yang bisa dikatakan ya cukup sedikit. Ya, dalam perumpamaan Simsapa Sutta, ya Sang Buddha mengambil segenggam daun. Ya, beliau mengatakan ya pengetahuan yang saya berikan itu hanya sebanyak segenggam daun. Apa yang ada dalam Dhamma itu hanyalah ya sebanyak segenggam daun. Ya, dibandingkan dengan daun yang ada di hutan, itu jauh lebih banyak daun yang ada di hutan.
Ya, jadi pengetahuan di luar dhamma itu ada lebih banyak ya, jauh lebih banyak dan kita ya disuruh untuk ya berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Ya walaupun pengetahuan yang diberikan atau terdapat pada dhamma itu jauh lebih sedikit, ya tetapi Sang Buddha mengatakan ya ini adalah pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kebebasan. Ya pengetahuan paling efektif dan efisien ya untuk mencapai kebebasan. Jadi daun dalam genggaman Sambuddha, walaupun sedikit, yaitu adalah daun emas, ya. Sedangkan daun yang di luar dari genggaman Sambuddha, yaitu adalah daun biasa. Ya, jadi Sambuddha mengatakan ya, memang pengetahuan yang diberikan ya, atau yang terdapat dalam Dhamma itu adalah pengetahuan untuk mencapai kebebasan. Tapi tidak semua pengetahuan itu tercantum pada Dhamma. Masih ada pengetahuan yang lainnya. Kita tidak disarankan ya untuk membatasi pikiran kita ya pada pengetahuan yang ada. Ya, kita harus bisa mencari pengetahuan sebanyak mungkin, mencari pengetahuan sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Apa saja, positif, negatif tidak menjadi persoalan. Karena pada dasarnya tidak ada pengetahuan yang negatifnya. Semua pengetahuan itu adalah sesuatu yang netral. Ya, bahkan seperti pengetahuan tentang maling sekalipun, itu adalah pengetahuan yang netral. Tergantung bagaimana individu memanfaatkan pengetahuan tersebut. Ya misalnya saja ada seorang individu yang memiliki pengetahuan tentang maling. Ya, apabila dia memanfaatkan pengetahuan malingnya untuk mencuri, ya maka jelas ya ini adalah perbuatan yang negatif. Ya. Tetapi apabila dia memanfaatkan pengetahuan untuk anti maling, ya dia menjadi security. Ya, karena dia tahu bagaimana maling itu bekerja, maka dia bisa mengantisipasi bagaimana maling itu bereaksi. Ya, dengan begitu ya dia bisa memiliki metode yang cukup efektif dan efisien ya untuk menjadi anti maling ya, karena dia memiliki pengetahuan tentang maling tersebut. Ya, jadi tidak ada pengetahuan yang negatif. Ya, semua tergantung dari individu yang memanfaatkan pengetahuan tersebut. Ya, saya pribadi sedikit mengetahui tentang program. Ya. Apabila saya memanfaatkan pengetahuan tersebut, ya untuk misalnya menjebol program ya, atau menjebol komputer orang lain, ya mencuri dan lain sebagainya, maka itu adalah sebuah tindakan yang negatif. Ya. Apakah pengetahuannya negatif? Tidak, pengetahuannya netral. Tapi karena individu yang negatif, ya maka melakukan sesuatu yang negatif ya berdasarkan dari pengetahuan tersebut. Tapi apabila dia memanfaatkan pengetahuan untuk sesuatu yang positif, ya misalnya program tadi, ya bukan digunakan untuk sesuatu yang negatif, ya untuk mencuri, menjebol dan lain sebagainya, ya tetapi malah untuk melindungi, ya dan kemudian untuk memproteksi, ya dan kemudian untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, ya maka sebetulnya pengetahuannya digunakan menjadi sesuatu yang positif, ya diimplementasikan untuk sesuatu yang positif. Ya, jadi sekali lagi tidak ada pengetahuan yang negatifnya, tidak ada juga pengetahuan yang positif. Ya, seorang dokter ya dia mengetahui tentang uh, anatomi tubuh ya. Apabila dia gunakan untuk kesehatan, untuk improvisasi kesehatan ya atau untuk menyembuhkan orang, ya maka ini adalah sesuatu yang positif. Tapi apabila dia memanfaatkan ini ya untuk melukai seseorang, ya maka ini adalah sesuatu yang negatif. Ya karena dokter ya bisa dengan mudahnya mengetahui bagaimana di mana titik lemah dari fisik ya atau individu. Ya, khususnya manusia. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya pengetahuan itu adalah sesuatu yang netral. Ya tergantung ya bagaimana Anda memanfaatkan atau kita memanfaatkan pengetahuan tersebut. Ini juga termasuk sebagai pengetahuan tentang agama-agama. Ya, sebagai umat Buddha, kita tidak dicegah ya untuk mengetahui teori atau dogma atau doktrin tentang agama lain. Ya, bahkan
pada saat kami ya melakukan pelatihan sebagai samanera, ya kami bahkan diajari tentang agama lain ya dari guru-guru khusus ya, ya misalnya saja ya dari Muslim ya dari Pak Haji atau dari ah, guru agama Islam ya, Kristen ya dari orang Katolik ya dan lain sebagainya. Ya jadi sebagai samanera ya tidak dicegah ya atau bahkan sebaliknya ya disarankan untuk mempelajari agama yang lain, ya, agama yang ada. Ya, dengan begitu kita bisa membandingkan bagaimana Buddhis ya dengan agama yang lainnya, bagaimana agama Buddha ya dengan pandangan lainnya. Kita bisa mengetahui apa kelebihan dari agama Buddha. Dan juga ya kita juga bisa mengetahui apa kekurangan dalam agama Buddha. Ya, apakah agama Buddha memiliki kekurangan? Ya, tentu ada. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan ya sempurna tanpa memiliki kekurangan. Apakah dalam hal ekonomi, ya sosial dan tradisi. Ya, masing-masing memiliki aspek tertentu. Ya, masing-masing ada kelebihannya, masing-masing ada kekurangannya. Jadi kita bisa mempelajari apa yang menjadi perbedaan dalam agama Buddha? Apa yang menjadi kelebihan dalam agama Buddha? Apa yang menjadi kekurangan dalam agama Buddha? Ya, ini semua bisa diketahui apabila kita mengetahui tentang agama lainnya, sehingga kita bisa membandingkan ya dan juga melihatnya sisi-sisi dari segi sudut pandang yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kesimpulannya ya pengetahuan adalah sesuatu yang sangat diperlukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak peduli tentang usia, tidak peduli tentang lokasi, ya, tidak peduli tentang apapun, ya, pengetahuan tetap diperlukan. Ya, pengetahuan ini bukan menjadi pondasi dari kebijaksanaan. Ya, bagaimana kita memutuskan sesuatu, bagaimana kita memikirkan sesuatu, itu semua berdasarkan dari pengetahuan kita. Pengetahuan yang kurang ya akan membuat kita menjadi ya, lebih sedikit ya, cakupan pilihannya. Ya, pengetahuan yang lebih tinggi lagi atau lebih banyak akan membuat kita menjadi lebih variatif ya. Ya, lebih variatif dalam memutuskan sesuatu. Ini juga membuat kita menjadi lebih efektif dan efisien ya dalam memutuskan sesuatu. Ya, intinya ya pengetahuan akan lebih baik apabila bisa kita cari lebih banyak, lebih tinggi pengetahuan yang kita miliki, ya lebih banyak pengetahuan yang kita dapat, ya maka akan lebih baik juga kebijaksanaan yang bisa kita putuskan ya. Jadi keputusan yang kita putuskan itu akan jauh lebih baik ya, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien dibandingkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Ya, dan juga jangan menilai pengetahuan ya berdasarkan dari penilaian sepihak ya, positif negatifnya. Ya, pengetahuan itu adalah sesuatu yang netral, tergantung bagaimana individu memanfaatkan pengetahuan tersebut. Ya, jadi pengetahuan ini adalah sesuatu yang netral, ya sangat netral. Ya, tidak ada yang baik, tidak ada juga yang buruk. Ya, pandangan kita terhadap pengetahuan tidak boleh menjadi pandangan yang bisa dikatakan baik dan buruk. Ya, kita harus memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang netral, tergantung dari individu yang memanfaatkan ya pengetahuan tersebut. Ya, jadi inilah kesimpulannya apa yang saya sampaikan pada malam ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, ya, pengetahuan adalah sesuatu yang penting. Ya, aspek dari kehidupan yang tidak bisa terlepas ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi berusaha mendapatkan pengetahuan sebisa mungkin. Ya, pengetahuan tentang apa saja yang bisa menjadi pondasi dari kebijaksanaan kita. Ya, kita bisa belajar, ya membaca buku, melihat, mendengarkan, kemudian kita bisa mempraktekkan dan kita juga bisa merenung ya. Semua itu bisa menjadi metode ya untuk mendapatkan pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang bisa Anda dapatkan, ya semakin baik juga kebijaksanaan atau keputusan yang akan Anda ambil. Dan pada akhirnya ya semua itu untuk diri sendiri. Ya saya rasa ini yang dapat saya sampaikan ya pada malam ini. Ya dalam Manggala Sutta yaitu juga disebutkan ya pengetahuan adalah berkah utama.
ya bahu sak canca, ya mereka memiliki pengetahuan, yaitu artinya mereka memiliki berkah. Ya tentu tidak hanya pengetahuan, ya moralitas, ya bahu sak canca, winayo cak susikito, ya memiliki tingkah laku atau moralitas, yaitu juga adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya kenapa? Ya karena apabila pengetahuan tanpa moralitas ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ya teroris yang paling berbahaya adalah teroris yang jenius tapi tidak memiliki moralitas. Ini adalah tipe yang sangat berbahaya, paling berbahaya di dunia. Ya, jadi jenius itu tidak cukup. Ya, pintar itu tidak cukup. Dia perlu moralitas. Tanpa moralitas, ya maka pengetahuan itu akan menjadi senjata yang sangat-sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu pengetahuan tidak cukup. Ya, Anda memerlukan moralitas. Ya, kita memerlukan moralitas. Ya, moralitas itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan ya security untuk menjaga pengetahuan tersebut agar tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Ya, jadi tidak hanya pengetahuan. Ya, dalam berkautannya disebutkan ya, kita harus memiliki pengetahuan. Tapi tidak hanya pengetahuan saja, ya diperlukan moralitas ya. Ya dan kemudian ya tutur kata yang indah ya. Maksudnya adalah berucap yang benar atau yang pantas. Ya tiga hal tersebut ya apabila dikomunikasikan dan kita miliki ya maka akan menjadi berkah utama. Ya, pengetahuan, moralitas, ya, dan tutur kata. Ini adalah tiga aspek yang bisa dikatakan yang harus kita peroleh ya untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya yang terakhir ya teruslah ya untuk belajar ya berusahalah untuk belajar. Apapun yang dapat dipelajari, pelajarilah. Ya, tidak usah memikirkan usia ya bahwa saya sudah cukup tua ya ini hanyalah alibi, ini hanyalah sebuah alasan ya. Tidak ada faktor usia dalam pembelajaran ya. Jadi selama Anda bisa belajar ya belajarlah. Ya yang saya maksud belajar ya tidak hanya membaca buku ya. Ya tapi apapun yang bisa kita dapatkan, informasi apapun yang bisa kita peroleh yang kemudian kita analisa itu sebetulnya adalah sebuah pembelajaran. Ya, jadi berusaha untuk belajar sebanyak mungkin, berusahalah untuk mempraktekkan apa yang bisa dipraktekkan sebisa mungkin, ya tentu sesuatu yang positif, yang sesuai dengan dhamma, ya berusahalah untuk merenung, ya merenung di sini adalah meditasi, ya sebisa mungkin. Ya jadi ya berusaha mendapatkan pengetahuan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, ya sehingga ya ini akan menambah kebijaksanaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan lupa juga disertai dengan moralitas. Ya, jadi untuk generasi muda jangan hanya diberikan sekolah saja, ya, tapi tidak diberikan moralitas. Ya, jadi harus diseimbangkan. Adanya asupan pengetahuan untuk generasi muda, untuk anak-anak Anda. Ya, ada juga asupan moralitas, ya, agar mereka tidak hanya jenius, ya, tapi juga bermoral. Ya, sekali lagi jenius tanpa moralitas ini akan sangat berbahaya. Ya, jadi akan lebih baik apabila mereka jenius dan juga bermoralitas. Ya, saya rasa ini yang saya sampaikan pada malam ini. Ya, semoga menambah pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Sampai saat Bhawantu Sukhitata.